Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kenalin saya Indah Islami dengan NIM 2021144 jurusan Administrasi Publik. Kali ini saya sedang memenuhi tugas akhir mengenai perbedaan otonomi khusus yang diberikan oleh Indonesia. Nah, apa sih otonomi khusus? Otonomi khusus itu kayak wewenang tambahan yang diberikan pemerintah pusat ke daerah-daerah tertentu di Indonesia. Jadi daerah itu punya kontrol lebih besar atas urusan mereka sendiri. Misalnya dalam hal keuangan atau kebudayaan. Nah, ketiga, wilayah ini terdapat dasar hukumnya masing-masing. Jadi, otonomi khusus itu sebenarnya dasarnya ada di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Ini memberikan Aceh hak istimewa untuk mengatur urusan-urusan sendiri seperti agama, adat istiadat, dan budaya mereka. Jadi, Aceh punya aturannya sendiri yang beda dari daerah lain di Indonesia. Sedangkan otonomi khusus Papua diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Ini memberikan Papua kewenangan tambahan dalam mengatur pemerintahan, ekonomi, dan budayanya sendiri. Tujuannya adalah untuk memajukan Papua secara lebih mandiri sesuai dengan kekayaan alam dan kearifan lokal yang dimilikinya. Otonomi khusus ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan mengakomodasi kebutuhan khusus mereka. Terakhir, otonomi khusus Yogyakarta itu dasarnya berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Jadi, Yogyakarta itu beda sama daerah-daerah lain di Indonesia karena punya keistimewaan dalam menjalankan pemerintahannya sendiri. Ini karena adanya hubungan khusus antara sultan dengan pemerintah pusat. Jadi, sultan di Yogyakarta punya peran penting dalam kebijakan dan pengelolaan tanahnya. Kemudian beralih ke kewenangannya. Aceh punya banyak wewenang dalam mengatur urusan sendiri, seperti agama, hukum adat, dan bahasa. Contohnya, Aceh bisa bikin peraturan syariah yang berlaku di sana. Intinya, Aceh punya power lebih dalam urusan lokal dibanding dengan daerah lain di Indonesia. Kemudian, kewenangan dari Papua memiliki kewenangan otonomi khusus yang cukup luas. Ini dimulai dari urusan seperti pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kebudayaan. Mereka punya hak buat atur pajak dan pendapatan lokal, jadi lebih independen gitu dari pemerintah pusat. Selain itu, mereka juga punya lembaga sendiri buat atur kebijakan di daerah mereka. Jadi, intinya Papua punya banyak wewenang buat atur diri mereka sendiri dalam banyak hal. Selanjutnya terakhir, kewenangan Yogyakarta adalah mengatur urusan pemerintahan dan kebudayaan. Misalnya, Yogyakarta bisa mengatur hal-hal kayak pendidikan, kebudayaan, dan agama sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat. Selain itu, Sultan Yogyakarta juga jadi gubernur otomatis. Jadi, ada campuran kekuasaan tradisional dan pemerintahan formal di sana. Lanjut bagian legislasi. Legislasi Aceh sebagian besar berfokus pada penerapan syariat Islam di wilayah tersebut. Ini termasuk pengaturan tentang hukum pidana Islam, peradilan Islam, dan norma-norma sosial yang berlaku di Aceh. Secara kasar, legislasi ini bisa dibilang sebagai cara Aceh mengekspresikan identitas agama dan budaya mereka dalam kerangka hukum yang otonom. Kemudian legislasi Papua itu seperti semacam aturannya lebih fleksibel gitu buat Papua sendiri. Jadi beda sama daerah lain di Indonesia. Jadi Papua hanya punya wewenang lebih banyak buat ngatur urusan dalam negeri mereka sendiri, seperti pembangunan, kebudayaan, dan lain-lain. Dan terakhir, legislasi Yogyakarta punya status istimewa yang beda dari daerah lain di Indonesia. Ini berarti Yogyakarta punya hak khusus buat mengatur urusan sendiri, termasuk dalam hal-hal kayak pendidikan, kebudayaan, dan adat istiadat. Omong-omong, Yogyakarta juga punya sultan yang masih aktif, dan dia punya peran penting dalam pemerintahan daerahnya. Jadi, intinya legislasi ini bikin Yogyakarta beda dan lebih leluasa ngatur dirinya sendiri. Bagian terakhir yaitu pembagian kekayaan pada masa otonomi khusus Aceh. Pembagian kekayaan dilakukan dengan mekanisme yang disepakati dalam hukum otonomi tersebut. Aceh memiliki sistem keuangan sendiri yang memungkinkan mereka mengelola sebagian besar pendapatan dari sumber daya alam mereka seperti minyak dan gas. Jadi Aceh bisa mengatur pendapatan dan pengeluarannya sendiri dengan syarat sesuai dengan hukum yang berlaku. Lanjut pembagian kekayaan Papua. Pembagian kekayaan Papua dalam otonomi khusus itu jadi begini. Jadi Papua itu punya aturan yang namanya otonomi khusus. Artinya mereka punya hak lebih banyak buat atur-atur soal keuangannya sendiri. Nah, di situ ada yang namanya dana otonomi khusus. Itu duit dari pemerintah pusat buat Papua biar mereka bisa urus dirinya sendiri tanpa harus minta banyak ke Jakarta. Jadi duit ini dipakai buat bangun infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan yang lainnya di Papua. Jadi intinya Papua punya kendali lebih soal keuangannya sendiri. Terakhir, pembagian kekayaan Yogyakarta memang unik dalam pengelolaan kekayaannya karena memiliki status otonomi khusus. Ini berarti Yogyakarta memiliki hak untuk mengelola kekayaan dan sumber daya alamnya sendiri, termasuk tanah dan hasil tambang seperti batu kapur. Pembagian kekayaan ini didasarkan pada kesepakatan yang telah diatur dengan pemerintah pusat yang memungkinkan Yogyakarta untuk mengelola dan mengalokasikan pendapatan dari sumber daya alam tersebut untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Kesimpulannya, ketiga wilayah ini memiliki dasar hukum yang berbeda untuk otonomi khusus, memberikan mereka kontrol yang lebih besar atas urusan lokal mereka sendiri sesuai dengan identitas agama, budaya, dan kebijakan pemerintahan yang unik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.